Yo, smart people! Hari ini kita bakal bongkar 10 negara dengan kekuatan militer paling dahsyat di dunia. Bukan cuma soal jumlah tentara, tapi juga teknologi, strategi, dan pengalaman tempur mereka. Siap? Langsung aja kita mulai! Di puncak kekuatan militer dunia, berdiri Amerika Serikat. Negara ini telah lama menjadi standar utama dalam hal kekuatan militer, menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain yang ingin memperkuat pertahanannya. Dengan sejarah panjang sebagai pemimpin global, Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga kualitas dan inovasi dalam setiap aspek militernya. Dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia, Amerika Serikat mengoperasikan 11 kapal induk bertenaga nuklir yang mampu menjangkau seluruh samudra. Ribuan pesawat tempur canggih siap dikerahkan kapan saja, didukung oleh jaringan pangkalan militer yang tersebar di berbagai benua. Infrastruktur ini memungkinkan mereka untuk memproyeksikan kekuatan ke hampir setiap sudut dunia. Teknologi militer Amerika sangat mutakhir. Mereka mengoperasikan drone MQ-9 Reaper yang mampu melakukan serangan presisi dari jarak jauh, pembom siluman B-2 Spirit yang sulit dideteksi radar, sistem rudal canggih yang dapat menghancurkan target dengan akurasi tinggi, hingga kekuatan siber yang mampu melumpuhkan infrastruktur musuh tanpa perlu mengirim pasukan. Satelit militer dan sistem komunikasi terenkripsi juga menjadi tulang punggung operasi global mereka. Keunggulan Amerika juga terletak pada kemampuan proyeksi kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa mengirim pasukan, peralatan, dan logistik kemana saja di dunia hanya dalam hitungan jam. Satuan elit seperti Navy SEALs dan pasukan lintas udara siap diterjunkan dalam misi-misi mendesak, memperlihatkan fleksibilitas dan kecepatan respons yang sulit ditandingi. Pengalaman tempur mereka sangat luas. Dari Perang Dunia II yang membentuk tatanan dunia baru, Perang Korea dan Vietnam yang penuh tantangan, hingga Operasi Badai Gurun di Teluk. Setiap konflik memberikan pelajaran berharga yang memperkaya doktrin dan strategi militer Amerika. Tak hanya perang besar, mereka juga terlibat dalam misi kemanusiaan dan operasi perdamaian di berbagai belahan dunia. Dari Afghanistan hingga Irak, pengalaman di medan tempur modern membentuk kemampuan adaptasi dan inovasi mereka. Amerika juga aktif melatih tentara negara sekutu dan sering mengadakan latihan gabungan, memperkuat jaringan aliansi global yang menjadi kekuatan tambahan. Dominasi Amerika bukan hanya soal jumlah personel atau peralatan, tapi juga kecepatan logistik, efisiensi operasi, dan inovasi teknologi. Mereka mampu membangun infrastruktur militer di daerah terpencil, melakukan evakuasi medis dengan cepat, dan terus mengembangkan teknologi baru di laboratorium inovasi militer. Inilah kekuatan yang benar-benar global. Amerika Serikat, sang adidaya militer yang kehadirannya dirasakan di seluruh penjuru dunia, menjadi simbol kekuatan, inovasi, dan pengaruh yang tak tertandingi hingga saat ini. Di posisi 2, Rusia. Negara yang dijuluki beruang merah ini telah lama menjadi simbol kekuatan militer dan pengaruh global. Dari era Tsar hingga Uni Soviet, dan kini Federasi Rusia, negeri ini selalu menjadi pemain utama di panggung dunia. Rusia adalah pewaris kekuatan Soviet, mewarisi tradisi militer yang kuat dan teknologi persenjataan canggih. Mereka dikenal sebagai raja tank dan penguasa senjata nuklir, dengan sejarah panjang dalam pengembangan alat tempur yang menakutkan. Ribuan tank T-90 dan T-16 Armata siap dikerahkan di berbagai medan, didukung oleh jet tempur generasi terbaru seperti Su-35 dan Su-57 yang mampu menguasai langit. Di lautan, kapal selam nuklir kelas Borei dan Yasen menjadi senjata rahasia yang mampu beroperasi tanpa terdeteksi, menjaga kekuatan Rusia di bawah permukaan. Namun, kekuatan Rusia tak hanya di medan tempur konvensional. Mereka unggul dalam perang hibrida, menggabungkan kekuatan militer, operasi siber, dan propaganda untuk mempengaruhi lawan tanpa harus mengangkat senjata secara langsung. Rusia juga memiliki persenjataan nuklir terbanyak di dunia, dengan ribuan hulu ledak yang tersebar di berbagai lokasi rahasia. Inilah faktor pencegah mutlak yang membuat negara lain berpikir dua kali sebelum menantang mereka secara langsung. Pengalaman tempur mereka sangat luas, mulai dari Perang Dunia II yang legendaris, intervensi di Afghanistan, hingga konflik modern di Ukraina. Setiap pertempuran membentuk doktrin dan strategi militer Rusia, menjadikan mereka semakin tangguh dan adaptif. Adaptasi dan inovasi adalah kunci kekuatan Rusia. Mereka terus mengembangkan teknologi baru,
dari sistem pertahanan udara S-400 hingga rudal hipersonik yang sulit dicegat, memastikan posisi mereka tetap di garis depan persaingan militer global. Dengan kesiapan di dua medan, nyata dan maya, Rusia membuktikan bahwa mereka bukan hanya kekuatan masa lalu, tapi juga kekuatan masa depan yang selalu siap menghadapi tantangan zaman. Tiongkok, kekuatan yang terus naik. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah bertransformasi dari kekuatan regional menjadi salah satu pemain utama di panggung dunia. Ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan global terlihat jelas dari berbagai aspek, terutama di bidang militer dan teknologi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Tiongkok mampu mengalokasikan anggaran besar untuk memperkuat pertahanannya. Tentara aktif terbanyak di dunia, didukung modernisasi militer masif yang terus berlangsung. Setiap tahun, Tiongkok memperbarui persenjataan, memperkuat pasukan darat, laut, dan udara, serta meningkatkan kualitas pelatihan prajuritnya. Modernisasi ini tidak hanya soal jumlah, tapi juga kualitas dan kecanggihan teknologi. Armada laut mereka kini terbesar secara jumlah kapal, melampaui negara-negara lain. Kapal perusak, fregat, dan kapal selam modern memperkuat kehadiran Tiongkok di lautan, menjadikan mereka kekuatan maritim yang disegani. Dengan kapal induk buatan sendiri, Tiongkok menunjukkan kemandirian teknologi. Pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan menjadi pangkalan militer strategis, memperluas jangkauan dan pengaruh mereka. Jet tempur siluman J-20 dan drone canggih memperkuat kekuatan udara, menandai era baru dalam pertahanan Tiongkok. Rudal anti-kapal, drone tempur, dan sistem perang siber menjadi senjata utama. Keunggulan Tiongkok terletak pada penguasaan teknologi tinggi, kemampuan perang elektronik, dan kesiapan menghadapi ancaman digital di era modern. Investasi besar di industri pertahanan dan riset teknologi militer terus mengalir. Ribuan insinyur dan ilmuwan bekerja mengembangkan inovasi baru, dari kecerdasan buatan hingga sistem pertahanan siber. Namun, pengalaman tempur mereka masih terbatas dibandingkan negara-negara barat. Meski begitu, latihan militer mereka sangat realistis dan intensif. Fokus utama latihan ini adalah persiapan menghadapi skenario di Taiwan dan Laut Cina Selatan, dua wilayah yang menjadi pusat ketegangan geopolitik. Dengan kekuatan militer, teknologi, dan ambisi besar, Tiongkok kini siap menjadi penantang utama dominasi global, menantang tatanan dunia yang telah lama dikuasai Barat. India, demokrasi terbesar dengan militer tangguh. Lebih dari 1,4 juta personel aktif, pengalaman tempur di perbatasan ekstrem Himalaya. Peralatan campuran buatan dalam negeri dan impor, dari tank hingga jet Rafale. Angkatan laut berkembang pesat melindungi jalur strategis Samudra Hindia. Konflik dengan Pakistan dan Tiongkok mengasah kesiapan tempur mereka. Industri pertahanan India tumbuh pesat, mengurangi ketergantungan impor. Militer India siap tempur, berpengalaman, dan terus berkembang. Inggris, kekuatan militer kecil tapi sangat canggih. Royal Navy punya 2 kapal induk Queen Elizabeth, kapal perusak modern, dan kapal selam nuklir Astute. Jet tempur Eurofighter Typhoon dan F-35 memperkuat Royal Air Force. Keunggulan Inggris, intelijen kelas dunia dan pasukan khusus legendaris seperti SAS, pengalaman tempur dari Perang Dunia hingga Falklands dan Timur Tengah. Inggris tetap jadi pilar utama NATO dan kekuatan global. Prancis, kekuatan Eropa dengan kemandirian strategis. Armada modern, kapal induk nuklir Charles de Gaulle, jet Rafale, dan tank Leclerc. Industri pertahanan dalam negeri kuat, ekspor teknologi militer ke seluruh dunia. Prancis sering memimpin operasi militer di Afrika dan menjaga kepentingan nasional secara mandiri. Pengalaman tempur dari Perang Dunia hingga operasi kontraterorisme di Afrika. Prancis mandiri, inovatif, dan siap ekspedisi. Jepang, militer defensif dengan teknologi super canggih. JSDF punya angkatan laut dan udara modern, kapal perusak Izumo, jet F-35, dan sistem pertahanan rudal berlapis. Keunggulan utama, robotika, elektronik, dan kapal selam Soryu yang sangat senyap. Pengalaman tempur terbatas, tapi latihan militer intensif bersama Amerika Serikat. Jepang fokus pada pertahanan dan kesiapan menghadapi ancaman regional. Teknologi jadi senjata utama Jepang. Korea Selatan selalu siaga di bawah ancaman Korea Utara. Lebih dari 50.000 personel aktif, wajib militer, dan industri pertahanan inovatif.
Tank K2 Black Panther, jet F-35, dan kapal perang modern jadi andalan. Latihan militer gabungan dengan Amerika memastikan kesiapan tempur maksimal. Pengalaman tempur dari Perang Korea hingga insiden perbatasan membentuk etos militer mereka. Korea Selatan disiplin, siap tempur, dan terus berinovasi. Turki, kekuatan regional dan anggota NATO dengan pasukan darat terbesar kedua di aliansi. Armada tempur campuran, tapi unggul di teknologi drone, Bayraktar TB2 jadi senjata ekspor andalan. Pengalaman tempur luas kontra pemberontakan, operasi lintas batas di Suriah, dan intervensi di Libya. Industri pertahanan dalam negeri berkembang pesat, terutama di bidang drone dan kendaraan lapis baja. Turki aktif menggunakan kekuatan militer untuk kepentingan nasional. Siap bertindak tegas di berbagai front. Jerman, raksasa ekonomi Eropa yang mulai membangkitkan militernya. Bundeswehr punya tank Leopard 2, jet Eurofighter, dan kapal selam canggih. Fokus pada kualitas, teknologi, dan profesionalisme pasukan. Industri pertahanan Jerman jadi pemimpin dunia di kendaraan lapis baja. Pengalaman tempur modern didapat dari misi NATO di Afghanistan dan Balkan. Jerman siap ambil peran lebih besar di keamanan Eropa. Itulah 10 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Kekuatan militer bukan cuma soal jumlah, tapi kombinasi teknologi, pengalaman, dan strategi. Papan catur geopolitik selalu berubah, hari ini di bawah, besok bisa di atas. Tapi ingat, kekuatan militer idealnya untuk mencegah perang, bukan memulai. Korban terbesar konflik selalu rakyat biasa. Perdamaian dan diplomasi harus jadi prioritas utama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe Leviosa Story. Sampai jumpa di video berikutnya.